Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya, Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra, pada mata kuliah Manajemen SDM Kesehatan. Jadi pada topik atau pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik mengenai kompensasi SDM Kesehatan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 subtopik. Yaitu yang pertama mengenai definisi kompensasi SDM, lalu yang kedua tentang jenis kompensasi SDM Kesehatan, lalu yang ketiga tentang sistem kompensasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan SDM. Baik, langsung saja kita masuk ke subtopik yang pertama mengenai definisi dari kompensasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompensasi itu dapat juga disebut sebagai ganti rugi atau pemberesan piutang dengan memberikan barang atau sesuatu yang seharga dengan yang diberikan. Lalu yang definisi yang ketiga, ya kita lihat di sini kompensasi juga bisa berupa atau bisa disebut sebagai imbalan, baik itu berupa uang atau bukan uang yang diberikan oleh sebuah perusahaan, sebuah organisasi atau sebuah institusi kepada pegawai yang telah menyelesaikan atau telah melakukan suatu pekerjaan. Lalu kita lihat definisi yang kedua menurut Oxford Dictionary, ya, compensation is a something, typically money or awarded, an award, ya, sebuah penghargaan atas kehilangan atau kecelakaan atau rasa sakit yang diderita oleh seseorang. Ya, kompensasi juga bisa disebut sebagai pembayaran atau gaji, ya, yang diterima oleh seseorang karena dia telah menyelesaikan atau melakukan suatu pekerjaan. Itu definisi kompensasi menurut KBBI dan Oxford Dictionary. Lalu kita lihat di sini dasar hukum tentang kompensasi SDM, khususnya SDM kesehatan, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, lalu ada Undang-Undang Nomor 11 tentang tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Omnibus Law. Ya, lalu ada Kepres RI Nomor 100 Tahun 2000, lalu ada PMK RI Nomor 1199 Tahun 2004, dan yang terakhir adalah ada peraturan daerah yang biasanya berbeda-beda, ya, antara daerah satu dengan daerah yang lain terkait dengan kompensasi atau tunjangan SDM kesehatan. Kita lanjut yang berikutnya, slide berikutnya. Ada 7 azas atau 7 hal yang menjadi dasar dalam pemberian kompensasi. Ya, yang pertama kompensasi itu harus memadai, ya, harus, yang kedua harus wajar dan pantas, ya, yang ketiga harus seimbang, lalu harus biayanya juga efektif, tidak boleh berlebihan, ya, lalu aman atau terjamin, lalu dapat memberikan rangsangan atau meningkatkan produktivitas, ya, dan yang ketujuh adalah dapat diterima oleh pegawai tersebut. Itulah 7 azas atau 7 dasar dalam pemberian kompensasi. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan dan manfaat kompensasi. Yang pertama supaya SDM kesehatan itu lebih giat untuk bekerja, lebih semangat bekerja. Ya. Lalu yang kedua, dia akan setia atau loyal, ya, loyal terhadap tempat dia bekerja, terhadap institusinya ketika kompensasinya bagus. Ya. Lalu dapat menguatkan ikatan kerjasama antara perusahaan dan pegawai, sehingga perusahaan dan pegawai itu bukan hanya sekedar pemberi dan pelaksana kegiatan atau pelaksana kerja, tapi ada ikatan kerjasama di situ. Ya. Lalu yang berikutnya dapat meningkatkan kepuasan kerja, ya, dapat meningkatkan motivasi kerja, menjaga stabilitas supaya lingkungan pekerjaannya lebih kondusif, dan yang terakhir menjaga dan meningkatkan disiplin dari pegawai tersebut. Itulah tujuan dan manfaat dari kompensasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengadaan kompensasi. Ada beberapa faktor yang terbagi menjadi 2, ya. Ada faktor internal, yaitu yang mempengaruhi adalah produktivitas dari perusahaan atau dari pegawai tersebut. Ya, lalu kemampuan perusahaannya untuk membayar itu akan mempengaruhi besar kecilnya dari kompensasi. Ya, lalu yang ketiga, kesediaan perusahaan untuk membayar. Ya, ya. Lalu yang berikutnya ada jumlah tenaga kerja yang harus diberikan kompensasi, itu akan mempengaruhi besar atau kecilnya kompensasi. Lalu ada kebijakan atau peraturan terkait dengan organisasinya.
Lalu yang terakhir adalah besar kecilnya tanggung jawab. Nah, ini adalah faktor internal atau faktor yang berada di dalam organisasi. Lalu ada faktor eksternal atau faktor di luar organisasi yang mempengaruhi besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang pertama adalah pasar tenaga kerja, lalu terkait dengan kondisi ekonomi di suatu wilayah atau di suatu negara, lalu ada peraturan undang-undang terkait, ada serikat pekerja, ada tingkat biaya hidup di daerah tersebut, dan ada perbandingan dengan perusahaan lain. Ya, ini adalah faktor luar atau faktor di luar dari organisasi, dari institusi yang mempengaruhi dalam besar kecilnya pemberian kompensasi. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kita akan membahas jenis kompensasi SDM kesehatan yang dibagi menjadi dua, yaitu ada kompensasi material dan kompensasi non material. Kita lihat kompensasi material ini ya dibagi menjadi dua seperti ini. Kita lihat dulu bagannya. Kompensasi material atau finansial bisa disebut sebagai di sini ya. Yang pertama ada gaji langsung, gaji ya, ada insentif ya, dan ada manfaat. Ya. Lalu non finansial ya, tentang pekerjaannya ya, ketertarikan atau lingkungan kerja ya, tentang pekerjaan itu sendiri dan tentang lingkungan kerjanya. Nah, itulah jenis kompensasi ya, ada finansial dan non finansial. Yang finansial dibagi menjadi tiga dan non finansial dibagi menjadi dua. Nanti silakan teman-teman kalau ingin membaca lebih mendalam silakan pause video ini. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kita bahas tentang kompensasi material. Ya, contoh-contohnya ya, contoh kompensasi material bagi SDM kesehatan. Ada kompensasi langsung ya, mulai dari gaji pokok, tunjangan profesi, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, uang makan, ya remunerasi, ada dana pensiun, uang lembur, dan bonus atau komisi. Ya, lalu ada kompensasi tidak langsung, yaitu jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, program layanan pegawai, dan pemberian kredit. Bedanya apa, Pak? Nah, bedanya kompensasi langsung itu adalah kompensasi yang diterima saat itu juga, atau ketika pekerjaannya selesai, atau ketika awal bulan atau akhir bulan gitu ya. Jadi diberikan atau diterima langsung sesuai dengan eventnya masing-masing. Kalau kompensasi tidak langsung itu adalah pemberian kompensasi yang tidak diterima langsung oleh pegawainya, tapi diterima oleh pihak lain yang memberikan benefit, misalnya jaminan kesehatan. Nah, kompensasinya ini si perusahaan itu nggak ngasih langsung ke pegawainya, tapi dia ngasih ke BPJS Kesehatan misalnya. Nanti BPJS Kesehatan akan memberikan perlindungan kesehatan sehingga kalau pegawainya sakit dia bisa mendapat pengobatan yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Ya, ini kompensasi langsung artinya langsung diterima oleh pegawai. Kalau tidak langsung, nah ini tidak langsung diterima oleh pegawai tersebut. Ya, tidak langsung diterima berupa barang atau berupa uang gitu. Ya, itu kompensasi material. Ya, sekarang membahas tentang kompensasi non material SDM kesehatan. Ya, dilihat dulu definisinya ya. Jadi pemberian sesuatu yang tidak berupa uang, barang atau fasilitas, namun memiliki nilai yang sama berharganya. Ya, atau bisa dikatakan sebagai pemberian nilai positif, ya, sesuatu yang positif yang dapat dirasakan ya, mungkin meskipun bukan berupa barang, bukan berupa uang, tapi dapat dirasakan langsung oleh pegawainya selama dia bekerja di suatu perusahaan ya. Contohnya apa? Contoh kompensasi non material, misalnya budaya kerja yang disiplin dan teratur, fasilitasnya nyaman, ya, teman-teman kerjanya juga baik, mendapat penghargaan ketika mencapai sesuatu atau ketika dia berhasil melakukan suatu pekerjaan, ya, ada reward ya, hari libur, izin cuti sakit, cuti acara, cuti dan lain sebagainya. Ya, lalu diberi juga kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan, seminar dan pendidikan. Nanti detail mengenai pelatihan, seminar dan pendidikan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, lalu ada jika kerjanya bagus gitu ya, dia akan mendapat kompensasi jenjang karir dan promosi jabatan. Lalu tim kerja dan kerjasama yang baik dari sesama rekan kerja, reputasi perusahaan juga bagus, yaitu merupakan suatu kebanggaan bagi si pegawainya tersebut. Lalu jam kerja yang fleksibel atau jam kerja yang masuk akal. Nah, ini merupakan kompensasi non materi ya, tidak berupa barang tapi
nilainya sama berharganya dengan kompensasi materi tadi. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya tentang sistem kompensasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan SDM. Nah, itu ada setidaknya ada 3 ya yang saya temukan terkait dengan sistem kompensasi. Yang pertama sistem berdasarkan waktu, lalu yang kedua sistem berdasarkan hasil atau berdasarkan outputnya, dan yang ketiga sistem borongan. Ya, kita lihat satu persatu seperti apa. Nah, sistem pemberian kompensasi berdasarkan sistem waktu. Ya, jadi pemberian besar kecilnya pemberian kompensasi itu dipengaruhi oleh durasi lama seorang bekerja. Jadi semakin lama seseorang bekerja, maka kompensasi yang didapatkan akan semakin banyak atau semakin besar. Ya, kelebihannya apa? Yang pertama, penghitungannya akan mudah karena setiap bulan nilai kompensasinya kurang lebih sama. Ya, tidak gampang berubah. Ya, dan ini ya, penghitungannya mudah, semakin lama seseorang bekerja, semakin besar kompensasinya dan jumlahnya kurang lebih tetap setiap bulan, tidak ada perubahan berarti. Ya, tapi kelemahannya produktivitas SDM ini kadang tidak sesuai dengan jumlah kompensasi yang diterima. Ya, ketika semakin lama orang bekerja, umurnya semakin tua, otomatis dia mendapat kompensasi yang banyak, tapi kinerjanya menurun. Ya, itu kelemahan dari eh, kompensasi yang menggunakan sistem waktu. Lalu kita lihat penggunaan sistem yang kedua, pemberian kompensasi berdasarkan hasil atau output. Jadi ini pemberian kompensasi berdasarkan jumlah satuan dari hasil suatu pekerjaan. Jadi ketika seseorang mengerjakan sesuatu itu lebih banyak, ya, dia akan mendapat kompensasi yang lebih banyak juga. Ya, kalau dia ngerjain 10, dia dapat kompensasi 10 misalnya. Kalau dia ngerjain 100, dia akan mendapat kompensasi yang 100 juga. Jadi semakin banyak outputnya, semakin banyak hasil kerjanya, dia akan dapat kompensasi yang makin banyak juga. Ya, kelebihannya apa? Kelebihan pegawai akan semangat bekerja. Ya, karena dia tahu ketika dia makin banyak bekerja, dia akan mendapat kompensasi yang makin banyak juga. Nah, ya, itu ya. Lalu produktivitas juga semakin meningkat. Ya, kelemahannya apa? Nah, kelemahannya kadang kualitasnya yang dikorbankan karena pegawai atau karyawan tuh dia mengejar kompensasi yang pengen kompensasi yang banyak, dia kerja banyak tapi hasilnya mungkin tidak bagus karena dia ngejar jumlah, ngejar kuantitas sehingga dia mengorbankan kualitas tadi. Ya, lalu itu ya kelemahan yang pertama, lalu kelemahan yang kedua, SDM yang memiliki kemampuan terbatas itu mendapat kompensasi yang cenderung kurang layak. Ya, mungkin seseorang pegawai itu kemampuannya terbatas atau kurang mampu, kurang mahir di suatu bidang sehingga dia tidak terlalu produktif, dia mendapat kompensasi yang kurang layak akhirnya. Itu ya kelemahan dari sistem kompensasi berdasarkan hasil. Lalu yang ketiga, sistem pemberian kompensasi yang menggunakan sistem borongan, yaitu pemberian kompensasi berdasarkan volume atau durasi pengerjaan. Jadi ibaratnya ada suatu proyek, ada suatu kegiatan, ya nanti ditawarkan nanti kalau kamu beres mengerjakan ini dalam waktu sekian, kompensasinya adalah sekian. Ya, jadi mau dia mengerjainnya 10 orang, mau dia mengerjakannya 15 orang, mau dia mengerjakannya lebih cepat atau lebih lambat, ya jumlah kompensasinya adalah sesuai perjanjian tadi. Ya, maka kelebihannya adalah SDM itu akan mendapat kompensasi yang baik jika tepat dalam mengkalkulasi atau menghitung kebutuhan operasional. Ya, sedangkan kelemahannya ketidakcermatan kalkulasi akan menyebabkan menurunnya atau malah tidak ada kompensasi yang diterima. Misalnya tadi ya ada sebuah proyek dikerjakannya dengan orang yang terlalu banyak. Awalnya 10 orang, tapi karena merasa tidak sanggup 10 orang dikerjakan oleh 20 orang sehingga kompensasi yang harusnya diterima itu yang awalnya harus dibagi sama 10 orang, ini harus dibagi sama 20 orang. Sehingga kompensasinya makin dikit karena ketidakcermatan dalam mengkalkulasi kompensasi yang diterima. Gitu. Jadi tekor ya, harusnya untung malah tekor jadinya. Gitu. Itu mungkin ya tentang sistem kompensasi. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya tentang ciri-ciri sistem kompensasi yang efektif. Yang pertama dia harus menarik, ya atraktif, ya menarik bagi tenaga kerja, menarik juga bagi orang yang ingin bergabung ke perusahaan kita. Ya. Lalu kompetitif dan motivatif, ya artinya dapat memacu atau dapat memotivasi karyawannya atau pegawainya
untuk meningkatkan kinerjanya. Kompetitif dan motivatif ya. Dan yang ketiga adalah reasonable atau masuk akal. Ya, beralasan dengan jelas ya. Artinya adalah dapat menunjang struktur organisasi dan dapat mencerminkan kemampuan finansial perusahaan. Jangan sampai kompensasi yang diberikan terlalu besar padahal perusahaannya kecil, atau sebaliknya, kompensasi yang diberikan terlalu kecil pada perusahaannya besar. Gitu. Ya, ciri-ciri kompensasi yang efektif adalah 3 hal ini. Lalu 4 tahap dalam penyusunan kompensasi yang efektif. Yang pertama adalah lakukan analisis pekerjaan, mulai dari deskripsi jabatan, bebannya, uraiannya, sehingga dan menilai atau membuat standar pencapaiannya. Bagaimana sebuah pekerjaan itu dikatakan baik atau sesuai target. Nah, itu harus ada targetnya di sini, ada standar pencapaian. Lalu yang kedua, lakukan penilaian. Ya, berikan penilaian pekerjaan, lalu lakukan survei, ya, penilaian dalam bentuk macam-macam nanti bentuknya ya. Yang terakhir adalah pembandingan sistem kompensasi yang berlaku saat ini dengan kompensasi di perusahaan lain. Mungkin nanti detailnya akan saya bahas di kelas ya. Ini hanya pandangan sekilas saja. Ya, ini menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kompensasi akan mempengaruhi kinerja kita? Ini sebuah pertanyaan retoris yang mungkin teman-teman dapat renungkan. Apakah besar kecilnya kompensasi itu akan mempengaruhi kinerja kalian? Itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi mengenai kompensasi SDM kesehatan. Nanti untuk lebih detailnya kita bahas dan diskusikan di kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih.